Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk hari ini Bu Alfi akan mengajarkan kalian tentang tema 1, yaitu membangun indahnya kebersamaan, dan subtema 1, yaitu keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Nah, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Nah, selanjutnya kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional ya, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk hari ini, Bu Alfi ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Sorak-Sorak Bergembira. Kalian simak video ini baik-baik ya, dan kalian ikutin lagunya. Sudah berdoa dan kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Sekarang Bu Alfi ingin menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Tapi sebelum Bu Alfi ingin menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian harus menyiapkan alat tulis kalian, menyiapkan pensil, pulpen, dan buku di hadapan kalian untuk menulis hal-hal yang penting apa yang Bu Alfi jelaskan. Yang pertama, pembelajaran hari ini siswa mampu mengetahui keberagaman negara Indonesia. Yang kedua, siswa mengetahui dan bisa menentukan gagasan pokok dan ide pendukung. Yang ketiga, siswa mampu mengetahui dan mengamati terjadinya bunyi. Nah, untuk yang pertama, Bu Alfi ingin menjelaskan tentang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sebelumnya Bu Alfi mau tanya, apakah kalian tahu apa sih gagasan pokok itu dan apa sih gagasan pendukung itu? Nah, untuk sekarang Bu Alfi akan menjelaskan yang namanya sebuah bacaan akan sempurna jika terdapat paragraf dan ide pokok dan juga gagasan pendukung. Di dalam bacaan pasti ada yang dinamakan dengan paragraf. Apa sih paragraf itu? Biasanya paragraf itu kata yang pertama berada di dalam kata selanjutnya. Nah, seperti pada gambar yang di samping, bacaan yang di samping itu terdiri dari 3 paragraf. Kalian paham kan sebelumnya? Nah, di dalam paragraf itu terdiri dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pokok yaitu pernyataan yang menjadi inti dari sebuah pembahasan atau kalimat utama. Nah, sedangkan gagasan pendukung yaitu gagasan atau ide yang menjelaskan gagasan utama atau uraian yang menjelaskan tentang gagasan utama. Nah, untuk gagasan pokok biasanya terdapat di kalimat awal dan kalimat akhir. Gagasan pokok itu terdiri dari kalimat deduktif dan kalimat induktif. Kalimat deduktif yaitu sebuah kalimat pokok atau gagasan pokok yang berada di awal kalimat. Nah, sedangkan kalimat induktif yaitu sebuah kalimat utama yang berada di akhir kalimat.
Untuk contoh, coba kalian lihat buku kalian tema 1 halaman 4. Nah, di situ kalian bisa lihat ada teks yang berjudul tentang keragaman budaya. Perhatikan buku kalian, di situ ada teks bacaan yang berjudul keragaman budaya. Coba kalian simak baik-baik dan baca bukunya bagian yang A. Di situ ada bacaan tentang bahasa daerah. Bahasa daerah. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Nah, menurut kalian, mana ya gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukungnya? Nah, sekarang Waldi ingin memberitahu bahwa gagasan pokok itu biasanya ada di awal kalimat dan ada di akhir kalimat. Nah, untuk gagasan pokoknya yaitu setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Nah, itu yang dinamakan gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa sehari-hari di suatu daerah tertentu. Yang pertama. Yang kedua, beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Yang ketiga, bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Nah, itu yang dinamakan dengan gagasan pendukung. Karena gagasan pendukung yaitu menjelaskan atau urian dari gagasan utama. Paham anak-anak? Nah, selanjutnya lihat teks bacaan di samping. Di situ ada bacaan pawai budaya. Pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Diadakannya pawai budaya biasanya sebagai peringatan hari jadi suatu daerah tertentu. Pawai budaya sangat menarik bagi seluruh warga Indonesia. Pawai ini menampilkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian apa ya gagasan pokoknya dan yang mana gagasan pendukungnya? Betul, gagasan pokoknya yaitu pawai budaya merupakan kegiatan rutin yang diadakan setiap 1 tahun sekali. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu diadakannya pawai budaya biasanya sebagai peringatan hari jadi suatu daerah tertentu. Yang kedua, pawai budaya sangat menarik bagi seluruh warga Indonesia. Yang ketiga, pawai ini menampilkan keragaman budaya yang ada di Indonesia. Sekarang kalian paham kan tentang gimana caranya menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pasti paham kan? Nah, sekarang Bu Arfi ingin menjelaskan tentang keberagaman budaya di Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya. Tapi dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang kita wajib mensyukurinya. Nah, contoh keberagaman yang ada di Indonesia yaitu bahasa daerah. Bahasa daerah yaitu bahasa sehari-hari di suatu tempat tertentu. Contohnya ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, Batak, Bugis, Banjar, dan Betawi. Nah, yang kedua ada keragaman budaya Indonesia yaitu rumah adat. Yaitu diantaranya Jawa, rumah adatnya Joglo, Minangkabau, Gadang, Batak, Jabu, Toraja, Tongkonan, Mentawai, Uma, dan Dayak, Betam. Masih banyak lagi rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada kesenian daerah. Apa sih kesenian daerah itu? Biasanya kesenian daerah itu mencakup tentang seni tari, seni musik, kemudian
masih banyak lagi. Contohnya yaitu Riau Ponorogo, Kecak Bali, Ketoprak Purwakarta, Lenong Betawi, dan lain-lain. Selanjutnya ada upacara adat. Contohnya Ngaben dari Bali, Kasada dari Jawa Timur, Pesta Bakar Batu dari Papua. Dan juga ada makanan tradisional, contohnya gudeg dari Jogja, empe-empe dari Sumatera Selatan, gado-gado dari Betawi, dan bika Ambon dari Manado. Selanjutnya ada kain tradisional, contohnya kain songket, batik, ulos, sasirangan, dan lain-lain. Dan ada senjata tradisional yaitu golok dari Betawi, kujang dari Sunda, celurit dari Madura, dan badik dari Sulawesi. Nah, yang terakhir itu ada musik tradisional. Musik tradisional contohnya ada angklung dari Bandung, saluang dari Sumatera Barat, gamelan dari Jawa Tengah, sasando dari Nusa Tenggara Timur, dan kolintang dari Sulawesi Utara. Kalian tadi udah tahu kan tentang keberagaman budaya negara Indonesia? Banyak sekali budaya-budaya di Indonesia, makanya kita harus bersyukur dengan adanya kekayaan budaya di Indonesia. Tadi salah satunya kalian sudah mengetahui tentang alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sekarang Walfi akan menjelaskan tentang menemukan kekhasannya bunyi dan terjadinya bunyi. Nah, di Indonesia banyak sekali kan keberagaman musik tradisional yang di Indonesia. Contohnya ada seruling, tifa, angklung, dan gendang. Kalian tadi sudah tahu kan alat-alatnya dan nama-nama alat musik tadi. Nah, untuk alat-alat yang tadi pasti menghasilkan bunyi. Kalian tahu kan apa sih bunyi? Ya, bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Bunyi dihasilkan dari benda yang bergetar. Tapi selain alat-alat musik yang tadi, kalian juga pasti sering mendengarkan bukan hanya dari alat musik tradisional, tapi dari benda-benda yang ada di sekitar kalian. Contohnya ada peluit dan ada gitar. Bayangkan, jika peluit dibiarkan, pasti peluit itu tidak akan bunyi. Dan juga gitar, jika gitar tidak dipetik oleh pemainnya, pasti gitar itu tidak akan bersuara. Nah, jika peluit itu ditiup oleh kita, maka benda itu akan bergetar dan akan menghasilkan bunyi. Dan juga gitar, jika gitar itu senarnya dipetik oleh pemiliknya, pasti senar gitar itu akan berbunyi dan mengeluarkan suara. Kalian sudah paham kan? Jadi bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar disebut sumber bunyi. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang yang hampa. Syarat terjadinya bunyi yaitu adanya sumber bunyi, medium atau udara, dan pendengar. Kalian paham? Ada yang mau ditanyakan dalam pembelajaran hari ini? Jika kalian mau menanyakan pembelajaran hari ini, kalian bisa tanyakan langsung ke ibu melalui WhatsApp. Paham anak-anak? Untuk pembelajaran hari ini, kita cukupkan sampai sini saja ya. Untuk pembelajaran selanjutnya, ibu akan mengirim video pembelajaran kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.